Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi yang indah ini. Doa dan harapan saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik tentunya, penuh dengan sukacita diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, pagi ini kita kembali bersyukur saudara, kita masih bisa menikmati anugerah hari baru ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan bagi kita. Tentu di hari ini ada begitu banyak berkat Tuhan yang akan kita nikmati, yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Namun sebelum kita menikmati itu saudaraku, baiklah kita terlebih dahulu merendahkan diri di hadapan Tuhan pagi ini, memohon tuntunan kekuatan Tuhan bagi kita untuk melangkah menikmati semuanya. Kita berdoa saudara. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pagi ini untuk semua kebaikan dan kasih Tuhan yang sudah kami nikmati menyertai memimpin hidup kami sepanjang malam, juga sudah menganugerahkan kepada kami hari baru pagi ini. Berkati dan pimpinlah kami oleh Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami boleh berjalan dalam kemenangan Kristus di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita kembali akan dilawat oleh Tuhan lewat firman yang akan kita renungkan. Satu ayat saya siapkan menjadi ayat renungan kita yang terambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 saudara. Ayat yang sangat familiar, mungkin saudara sudah sering dengar dan bisa dihafal. Demikian bunyinya, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ungkapan ini disampaikan oleh Paulus pada akhir hidupnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, topik renungan kita dari pembacaan ini saudara, yaitu panggilan untuk mengakhiri perlombaan. Ada orang bijak mengatakan bukan memulai itu yang terpenting, tetapi mengakhiri itulah yang menentukan. Itulah yang akan kita gali pada pagi hari ini. Saya yakin dan percaya mungkin saudara pernah mendengar nama John Stephen Akhwari saudara. Beliau ini adalah seorang atlet lari yang berasal dari negara Tanzania. Pada Olimpiade musim panas tahun 1968 di Mexico City saudara, Akhwari ini ikut sebagai atlet lari maraton yang mewakili negaranya pada saat itu. Dalam perlombaan itu saudara, ketika lomba baru dimulai, mungkin karena berdesakannya orang, Akhwari ini terjatuh saudara dalam perlombaan itu dan dia terluka parah. Lututnya luka dan persendiannya, engselnya meleset, sehingga dia harus berdiri saja pun harus pincang, apalagi berlari dia harus terseok-seok saudara. Namun walaupun demikian, ia tidak mau berhenti dalam perlombaan itu. Ia terus mau berjuang untuk berlari saudara. Dan ia ternyata berhasil menyelesaikan pertandingan sebagai pelari terakhir saudara. Dia walaupun dengan urutan terakhir, tetapi ternyata dia bisa berhasil menyelesaikan perlombaannya dengan baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika pemenang lomba pada saat itu adalah Mamo Walde dari Ethiopia, berhasil memasuki garis finish dengan mencatatkan waktu 2 jam 20 menit dan 26 detik, maka Akhwari dapat menyelesaikan perlombaan itu dengan catatan waktu saudara 3 jam 25 menit dan 27 detik. Artinya selisih waktunya lebih dari 1 jam. Dalam rentang waktu 1 jam ini tentu ketika telah kelihatan pemenang lomba, sudah banyak orang yang keluar saudara. Ya, ketika dia mencapai garis finish dalam waktu seperti itu, penonton di Olympic Stadium itu sudah lebih dari setengah yang sudah pulang saudara, tinggal setengah lagi. Namun melihat kegigihan Akhwari pada saat itu, ketika ia memasuki garis finish saudara, ia disambut dengan begitu antusias dan begitu meriah oleh penonton yang masih tinggal di Olympic Stadium itu pada saat itu. Luar biasa saudara, karena mereka kagum melihat
perjuangan Aquari ini, dia disambut bak pemenang perlombaan itu sendiri. Dari 74 perwakilan negara yang mengikuti lomba, ada ternyata 17 orang yang gagal dan tidak mampu mengakhiri perlombaan itu. Namun saudara, Aquari walaupun dia harus finish di urutan yang ke-58, tetapi ia termasuk seorang pemenang dan bukan seorang pecundang dalam perlombaan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika perlombaan selesai, seorang wartawan mewawancarai Aquari. Dia katakan kepadanya, "Mengapa Anda terus berlari dalam kondisi seperti ini?" Lalu Aquari dengan tenang dia menjawab, "Negaraku tidak mengirim aku sejauh 5.000 mil jauhnya ke Mexico City ini untuk mengawali perlombaan ini saja. Tetapi aku diutus ke sini untuk mengakhiri perlombaan ini dengan baik." Itulah jawabannya. Sehingga oleh media dan oleh orang pada saat itu, Aquari dijuluki sebagai a king without crown, saudara. Alias ya raja tanpa mahkota. Dia seorang pemenang. Walaupun mungkin saat itu dia tidak mendapatkan piala mahkota, tetapi dia adalah pemenang sejati pada saat itu, saudaraku. Sejak saat itu ia terkenal. Dan untuk menghormati ya kegigihannya dalam perlombaan itu, namanya diabadikan dalam sebuah ya organisasi yang mendukung latihan para atlet, yaitu Aquari Athletic Foundation. Luar biasa, saudara. Dia sangat terkenal. Sampai saat ini pun dalam dunia atletik, Aquari dikenal oleh banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin kita lihat dari kehidupan Aquari ini? Seorang biasa pastinya seperti kita, tetapi memiliki prinsip hidup yang luar biasa dalam kehidupannya, di mana dia ya bisa menjadi sebuah motivasi dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan hari demi hari. Kita tahu kita sedang terpanggil, saudara, dalam panggilan yang sama, itu perlombaan kehidupan. Kita semua sedang berlomba, kita semua sedang berjuang dalam kehidupan ini. Tentu ada banyak tantangan, ada banyak pergumulan yang kita hadapi saat ini. Ada banyak rintangan yang mungkin kita terkadang terjatuh, yang mungkin kita terpeleset, yang mungkin kita tersandung, dan olehnya kita bisa terluka dan seterusnya. Mungkin kita akan terseok-seok untuk berlomba dalam perlombaan kehidupan ini. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar untuk memahami prinsip perlombaan yang dimiliki oleh Aquari ini. Kita dipanggil tidak hanya untuk memulai perlombaan, tetapi kita dipanggil untuk menyelesaikan perlombaan itu, saudara. Dalam perlombaan iman, kita dituntut untuk bisa menyelesaikan perlombaan itu dengan baik. Itu sebabnya Paulus di akhir hidupnya dia berkata, "Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman," saudara. Mari dengan renungan kita pada pagi hari ini, saya rindu saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah beratnya perjuangan kehidupan yang kita hadapi saat ini, di tengah beratnya pergumulan yang kita hadapi saat ini, saudaraku, mari miliki mental seorang pemenang seperti Aquari ini. Tidak persoalan seberapa sulit hidup ini kita hadapi, tidak persoalan seberapa berat masalah yang sedang menghadapi kita, tetapi ketika mata kita tertuju kepada garis finish, kita akan tetap termotivasi walaupun terseok-seok untuk tetap dapat dengan serius mengakhiri setiap perlombaan kehidupan kita dengan baik. Apalagi dengan topangan iman dan dengan campur tangan Tuhan. Yakinlah saudaraku, engkau pasti akan dikuatkan, engkau pasti akan dimampukan oleh Tuhan, sehingga engkau akan bisa menggapai garis finish kehidupan saudara sebagai seorang pemenang. Itu yang perlu, saudaraku. Oleh karena itu, kiranya di tengah banyaknya tantangan ini kita bisa artinya kita bisa tetap berjuang, kita tetap termotivasi, kita tetap fokus pada tujuan penyelesaian akhir kehidupan kita dengan baik. Janganlah menjadi seorang pecundang, saudaraku, tetapi milikilah mental seorang pemenang yang tetap mau fokus untuk menyelesaikan perlombaan kehidupan dengan baik. Tuhan kalian memberkati saudara pagi ini. Kita mohon tuntunan Tuhan supaya kita dikuatkan untuk menjalani semuanya ini. Kita berdoa, saudara.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih-Mu, kesetiaan-Mu yang kami nikmati dalam persekutuan pagi ini. Berkati dan teguhkanlah iman kami supaya kami sadar bahwa dalam panggilan perlombaan kehidupan ini kami harus menyelesaikannya sampai titik akhir. Berkatilah umat Tuhan dimanapun mendengarkan renungan ini. Kuatkan yang lemah. Biarlah setiap orang berbeban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi harapan, yang berduka dihiburkan Tuhan. Ada banyak umat Tuhan yang sedang bergumul karena sakit penyakit. Tuhan yang baik, ulurkan tangan-Mu, jamah penyakit mereka dan pulihkan mereka dalam nama Tuhan. Ada juga anak Tuhan yang sedang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Bukakan mereka lapangan pekerjaan yang baik Tuhan, supaya mereka bersuka cita. Yang mengharapkan jodoh diberkati, yang mengharapkan keturunan diberkati Tuhan. Juga anak-anak Tuhan, anak-anak kami yang sedang bergumul dalam pendidikan, tolong mereka Tuhan supaya mereka fokus belajar dan mereka boleh menggapai keberhasilan dalam cita-cita mereka. Juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu, umat-Mu saat ini yang hari ini di pagi ini bersuka cita karena mungkin hari ini mereka berulang tahun, hari ini mereka mendapatkan rezeki, hari ini mereka mendapatkan berkat Tuhan. Ingatkan bahwa semua itu anugerah, dan biarlah mereka boleh tak bersyukur dan bersuka cita. Masih banyak umat Tuhan dalam pergumulan hidup masing-masing mereka pagi ini yang mendengarkan renungan dan doa ini. Mereka datang berseru kepada-Mu. Hamba mohon berkat Tuhan atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, apapun keadaan hidup yang mungkin saudara hadapi hari ini, saya hanya mau berpesan, tetaplah saudaraku semangat. Jadilah kuat dalam Tuhan. Bersuka citalah senantiasa. Dan mengucap syukur atas segala sesuatu, karena itu pasti dikehendaki Tuhan dari kehidupan saudara. Kalau saudara mempunyai beban, pergumulan hidup yang berat, dan saudara memang benar rindu didoakan, hubungi kami saudara di nomor telepon yang tertera di saudara. Seperti orang lain yang telah menghubungi kami dan kami doakan mereka, hubungi kami. Kami siap membantu mendukung saudara dalam doa. Itu komitmen kami saudara. Dan kami juga tak berharap bahwa saudara juga akan tetap bisa membantu kami untuk selalu men-share, membagikan renungan ini saudaraku, supaya ada banyak juga orang bisa menonton, mereka juga termotivasi dan diberkati oleh Tuhan seperti saudara. Jangan tahan saudaraku renungan ini hanya tangan saudara. Jadilah saluran berkat. Diberkati harus menjadi berkat saudaraku. Itu harapan kami. Akhirnya saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horesan Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan lain saudaraku. Tuhan memberkati saudara. Shalom.